أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan rasa syukur ini harus diwujudkan melalui ketakwaan kita. Sebagaimana ayat yang khatib baca di awal khutbah tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Karena hakikat syukur adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana perkataan Abu Hazim mengenai syukur dengan anggota badan adalah: engkau tahan anggota badanmu dari maksiat dan engkau gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Dan salah satu bentuk syukur adalah kita juga perlu menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita di jalan yang halal, mengingat bahwa harta itu hanya titipan dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu poin utama yang perlu kita ingat, yang perlu kita tancapkan di dalam dada kita, adalah bahwa harta kita, dunia kita itu hanyalah titipan dari Allah semata, bukan milik kita. Semuanya milik Allah yang dititipkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 7. Wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menyediakan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah memerintahkan kepada para hambanya di ayat ini untuk beriman dan membelanjakan harta yang diberikan Allah pada mereka. Juga menjadikan mereka sebagai khalifah dalam menggunakan harta itu. Allah mendarang mereka untuk membelanjakan harta tersebut di jalannya dengan memberitahukan pahala yang akan didapatkan. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa
harta ini Allah sediakan, bahwa kita dijadikan sebagai penguasa harta, kita dijadikan sebagai pengelolanya saja dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Dan harta titipan itu menurut Allah Subhanahu wa taala harus kita keluarkan di jalan yang diridhoinya. Harus dikeluarkan untuk amalan-amalan yang mendatangkan pahala yang mulia. Jemaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat lain disebutkan juga bahwa harta itu milik Allah yang harus ditunaikan, sebagaimana dalam ayat surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum min malillahi alladzi ataakum. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Di sini dengan jelas disebutkan bahwa harta itu Allah berikan kepada kita. Bukan milik kita, bukan hasil dari jerih payah kita, bukan, tapi Allah yang menyerahkannya kepada kita. Dan dari harta itu Allah menyuruh untuk memberikan kepada orang yang berhak. Maka di sini mengandung prinsip untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu berupa sedekah atau infak. Bisa berupa bantuan kepada orang yang berutang, kepada fakir miskin, kepada budak yang ingin membebaskan dirinya. Maka dalam ayat ini, dalam ayat lain disebutkan juga bahwa berinfak di jalan Allah itu berarti meminjamkannya kepada Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Maka dalam tafsir karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar disebutkan bahwa istilah memberikan pinjaman kepada Allah adalah sebagai perumpamaan yang mana pelakunya itu mendahulukan amal soleh yang menjadikannya berhak untuk mendapatkan pahala. Hasanan artinya yakni dengan jiwa yang bersih, tanpa mengungkit-ungkit pemberian dan tanpa menyakiti perasaan si penerima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain disebutkan juga, la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sungguhnya kamu akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sudah itu, sungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seolah-olah ia telah meminjamkan hartanya kepada Allah dengan ikhlas, yaitu dengan harapan akan pahala, dengan ketulusan hati, tanpa mengungkit atau menyakiti perasaan yang menerima. Maka Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda dari pinjaman tersebut.
Jadi apa yang kita berikan kepada Allah itu hanya pinjaman yang pasti akan Allah ganti dengan pinjaman yang luar biasa. Maka dengan ad'afan katsiro, dengan balasan yang berlipat ganda, yaitu balasannya berupa surga. Maka Allah mengingatkan bahwa ketika berinfak di jalan Allah, membelanjakan harta di jalan Allah, itu Allah sebut dengan tijaratan lan tabur, dengan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena di mana kita bisa mendapatkan sebuah perdagangan yang memberikan untung sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat di atasnya. Maka tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita menginfakkan harta kita, maka Allah memberikan balasan minimal 10 kali. Ada yang sampai 700 kali, bahkan lebih dari itu. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah menyebutkan, wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik dan kebaikan. Apa saja yang kamu berbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagaimana balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jika harta itu dipandang sebagai titipan dari Allah, maka suatu saat itu kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan ditanyakan, harta yang Allah berikan dipakai buat apa? Dipakai buat beramal soleh atau dipakai buat maksiat? Maka manfaatkanlah harta kita untuk hal-hal yang penting. Maka berikut beberapa prioritas dalam memanfaatkan harta. Yang pertama, paling utama, harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga terlebih dahulu. Kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Maka kebutuhan ini adalah nafkah yang wajib diberikan kepada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, mulailah dari orang yang menjadi tanggungan. Hadis riwayat Muslim menunjukkan pentingnya memenuhi kewajiban keluarga, memenuhi nafkah untuk keluarga sebelum yang lainnya. Jangan sampai kita keluarkan harta kita untuk hal-hal yang lain sebelum keluarga kita dipenuhi kewajibannya. Yang kedua, setelah keluarga dinafkahi semuanya, adalah untuk membayar utang. Kenapa utang ini harus diprioritaskan? Karena Islam itu sangat mementingkan utang. Sangat menganjurkan bagi seorang muslim untuk tidak menunda pembayaran utang. Karena ketika utang ini tidak dipenuhi, itu bisa terbawa sampai mati. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang syahid, yang meninggal di jalan Allah, terbunuh di medan perang, itu tidak ada yang bisa menghalanginya dari surga kecuali utang yang belum dia bayarkan. Maka utang itu nanti ketika belum dibayar sampai dia meninggal dan ahli warisnya tidak mau membayarkannya, bisa dituntut nanti di akhirat. Inilah kenapa ketika kita punya utang sebesar apapun itu, walaupun hanya 1.000 rupiah, begitu kita ada uang harus segera dilunasi, jangan sampai ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, setelah utang kita lunas, kita keluarkan untuk zakat dan infak yang wajib, seperti zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat perkebunan ketika sudah di atas nisab.
Karena zakat yang wajib ini termasuk rukun dari Islam. Yang bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Setelah zakat, infak yang wajib itu seperti kafarat, denda karena melanggar hukum atau denda karena melanggar sumpah, atau nazar yang janji yang belum ditunaikan. Setelah infak wajib semua ditunaikan, barulah bisa dikeluarkan untuk nomor 4, yaitu berinfak dan bersedekah di jalan Allah yang sifatnya sunnah. Jadi setelah yang wajib-wajib itu ditunaikan semua, barulah kita tunaikan untuk hal-hal yang sunnah, seperti bersedekah, memberikan pinjaman yang baik, mendukung kegiatan-kegiatan positif, membangun majelis, madrasah atau program-program sosial. Maka ini termasuk meminjamkan harta kita kepada Allah yang disebutkan dalam ayat tadi. Kemudian yang kelima, setelah infak sunnah, harta itu bisa kita investasikan dalam aset yang halal dan produktif. Jadi harta itu bisa kita manfaatkan sebagai investasi yang halal yang bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang. Bisa dalam bentuk permodalan, kita memberikan modal kepada orang lain, atau misalnya membeli tanah atau kebun yang nilainya bisa bertambah semakin waktu. Kemudian yang keenam, bisa kita sisihkan untuk tabungan keperluan darurat dan masa depan. Maka menyisihkan sebagian harta ini adalah langkah yang bijak, ya, sebagai bentuk kewaspadaan muslim, karena seorang muslim itu harus lebih siap, ya, menghadapi kondisi yang tidak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, biaya-biaya yang tidak terduga, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai penutup khutbah ini, khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian bahwa harta tadi, harta kita, uang kita hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sesuai dengan ketentuannya. Maka marilah kita manfaatkan harta tersebut di jalan yang halal dan bermanfaat sebagai bentuk wujud syukur dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk mencari rezeki yang halal, memudahkan kita untuk menyalurkannya kepada jalan yang halal, dan menggunakannya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك، ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والكسل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.